Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah larangan, lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, bukankah engkau telah menciptakanku dengan tanganmu?" Allah menjawab, "Ya." Nabi Adam berkata lagi, "Kau tiupkan sebahagian ruh ciptaanmu padaku?" Allah menjawab, "Ya." "Aku bersin lalu kau ucapkan yarhamukallah dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Ya." "Dan kau takdirkan aku melakukan kesalahan ini?" Allah menjawab, "Ya." Lalu Nabi Adam bertanya lagi, "Katakan padaku ya Rabb, jika aku bertobat, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga?" Allah menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Adam bertobat dan memohon ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Nabi Adam bisa mengenal Nabi Muhammad dan apa hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam? Simak selengkapnya. Inilah kisah penjaga nur Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam menyesali perbuatannya karena telah melanggar perintah Allah. Kemudian Nabi Adam bertobat memohon ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Kala Adam melakukan kesalahan, ia berkata, 'Ya Rabb, aku memohon kepadamu, dengan hak Muhammad, ampunilah aku.' Allah bertanya, 'Bagaimana kau mengenal Muhammad, sedangkan aku sama sekali belum menciptakannya?' Adam pun menjawab, 'Ya Rabb, saat kau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan sebahagian ruh ciptaanmu, aku mengangkat kepala, lalu aku melihat tulisan di kaki-kaki Arasy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku pun tahu, nama orang yang kau sandingkan dengan namamu adalah makhluk yang paling engkau cintai.' Allah berfirman, 'Kau benar wahai Adam, sungguh dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Karena kau memintaku dengan wasilah haknya, maka kau kuampuni. Andai bukan karena Muhammad, tentu aku tidak menciptakanmu.' Hal ini juga disebutkan pada hadis yang lain. Pada suatu hari Maisarah bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, kapankah engkau menjadi Nabi?' Rasulullah menjawab, 'Pada saat Allah menciptakan bumi, beristiwa di langit, menciptakan 7 langit, menciptakan Arasy, lalu dia menulis di tiang Arasy, Muhammad adalah penutup para rasul. Dia menciptakan surga yang mana Adam dan Hawa ditempatkan di sana. Dia menulis namaku pada pintu-pintu, daun-daun kubah, dan kemah-kemah, sedangkan Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Tatkala Allah menghidupkan Adam, Adam pun melihat ke Arasy dan melihat namaku." Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi. Sangat jauh perbandingan jarak antara Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, pada bab ruh yang agung, yakni nur Nabi Muhammad, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Allah menamai pohon itu dengan Syajaratul Yakin. Nur Nabi Muhammad diciptakan dalam suatu tabir atau hijab intan mutiara yang putih seperti burung merak. Kemudian Allah meletakkan nur Nabi Muhammad yang berbentuk merak di atas pohon tersebut. Maka nur Nabi Muhammad pun lalu bertasbih di atas pohon tersebut itu selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan atau cermin hayah. Cermin itu lalu diletakkan di hadapan nur Nabi Muhammad.
Maka ketika nur tersebut melihat ke cermin kehidupan, dia melihat bentuknya dengan bentuk yang sebagus-bagusnya dan seindah-indahnya bentuk. Lalu nur Nabi Muhammad pun malu kepada Allah, sehingga menetes dari dahinya 6 tetesan. Dari 6 tetesan tersebut Allah menciptakan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, juga beras dan bunga mawar. Secara basyariah atau secara jasad, Nabi Adam diciptakan terlebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Tetapi secara ruhaniah atau secara ruh, nur Nabi Muhammad lebih dahulu Allah ciptakan dari Nabi Adam, bahkan dari alam semesta sekalipun. Lalu di manakah Nabi Muhammad saat Nabi Adam di surga? Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Ajurri disebutkan, suatu ketika Ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah engkau ketika Nabi Adam berada di surga?" Beliau menjawab, "Aku berada di dalam tulang sulbi. Lalu aku turun ke bumi berada di dalam sulbi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di dalam sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku tidak berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat 2 cabang keturunanku kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabian untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku. Sebelum bumi penuh dengan keturunan Adam, Allah menempatkan seluruh keturunan Adam di dalam sulbi Nabi Adam, termasuk juga Rasulullah SAW. Karena manusia memiliki silsilah, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Tetapi silsilah Nabi Muhammad dijaga oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Di saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah meletakkan nur Nabi Muhammad pada diri Nabi Adam, sehingga wajah Nabi Adam terlihat bersinar, bercahaya, nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi Adam merasa heran ketika para malaikat mengikuti Nabi Adam dari belakang. Karena Nabi Adam merasa penasaran, akhirnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa mereka selalu mengikutiku?" Allah menjawab, "Wahai Adam, mereka mengikutimu karena mereka tertarik dengan cahaya keturunanmu yang telah ada di sulbimu." Nabi Adam pun memohon kepada Allah agar memindahkan cahaya yang ada di sulbinya ke depan. Allah pun meletakkan cahaya tersebut di antara kedua alis Nabi Adam. Para malaikat yang tahu akan hal itu langsung menghampiri Nabi Adam di hadapannya. Nabi Adam semakin heran dengan hal yang dilakukan para malaikat yang selalu memandang wajahnya. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah untuk dapat melihat cahaya tersebut. Kemudian Allah memindahkan cahaya tersebut pada kuku kedua jari jempol Nabi Adam. Seketika Nabi Adam kagum dengan keindahan cahaya tersebut. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Siapakah cahaya tersebut?" Allah menjawab bahwa cahaya itu adalah nur Nabi Muhammad. Kemudian Allah berkata, "Wahai Adam, kalau bukan karena nur Muhammad, tidak akan aku ciptakan semua ini." Allah kemudian menjelaskan keutamaan Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa. Allah menjelaskan kepada Adam, suatu hari nanti Ka'bah akan dibangun. Muhammad akan menjaga, melindungi dan merawat rumah Allah tersebut. Allah berfirman, "Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini. Penduduknya Masjidil Haram Makkah adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhi, ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlemuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran,
Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku, sehingga patutlah bila ku beri ia hadiah dengan kemuliaanku. Sebelum diri Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim ibundanya, sudah ada Nur Muhammad. Mendengar hal itu, Nabi Adam langsung gembira karena cahaya Nabi Muhammad ada pada dirinya. Kemudian Nabi Adam mencium kedua jari jempolnya dan membaca doa, "Marhaban bi habibi wa qurratul aini." Inilah sebabnya kita disunahkan mencium jempol dan membaca doa ini saat mendengar syahadat Nabi pada ketika azan. Kemudian Allah mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci lagi mulia." Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian nur itu bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syis. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Syis. Nur tersebut terlihat pada wajah Syis. Karenanya Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Syis. Nabi Syis tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syis. Nabi Adam berwasiat kepada anaknya agar tidak sembarangan memberikan nur tersebut kecuali pada wanita suci. Setelah Nabi Syis memiliki seorang anak, Nabi Syis pun berwasiat kepada putranya agar nur tidak diberikan kepada wanita sembarangan. Wasiat ini terus-menerus terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga nur tersebut sampai ke Abdul Muttalib dan turun ke anaknya Abdullah. Selama itu pula Allah menjaga nasab Nabi Muhammad agar tetap suci, sehingga tidak ada satupun nenek moyang Nabi yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Hal ini seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Aku lahir dari nikah dan aku tidak dilahirkan dari luar nikah sejak dari Nabi Adam hingga sampai aku dilahirkan oleh kedua orang tuaku. Dan aku tidak menyentuh dari pernikahan orang-orang jahiliyah pada apapun." Untuk kisah lengkapnya akan kita bahas secara detail pada kisah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad, lalu Allah mengajari Nabi Adam sebuah doa seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Adapun doa tersebut tertera di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.